Baik, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang teman-teman. Teman-teman, saat ini kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas penerapan biostatistik dengan metode ranking pada bahan galian laut. Jadi ini akan memberikan insight baru, pemahaman baru yang pastinya sangat penting bagi kita untuk implementasikan ke lapangan, ya. Jadi sebelumnya kami berterima kasih buat teman-teman atas kesediaannya yang mau mendengarkan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, next. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Sumawi selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kali ini. Dan ada rekan saya, ada Dewi Nursetyani, ada Mariana Jessica, ada Dwi Lintang, ada Gabensia Binasri, dan Adelia Prakamin. Oke, boleh next. Jadi teman-teman, dalam penaksiran kadar dan estimasi sumber daya ini telah dikembangkan dengan berbagai metode. Dan metode ini dikelompokkan menjadi metode konvensional dan metode modern yang berbasis biostatistik. Dan menurut si Skabenberger ini tahun 2017 bahwa biostatistik adalah metode yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel yang satu dari lain dengan yang terukur dari titik tertentu dengan variabel yang sama, gitu ya teman-teman. Oke, boleh teman-teman lihat di layar bahwa metode kriging adalah metode yang paling tepat, yang paling baik dalam penafsiran atau pengestimasian sumber daya, gitu ya teman-teman. Boleh dilanjutkan? Oke, kami mengangkat masalah bagaimana penerapan metode ordinary kriging dalam menentukan tingkat akurasi prediksi distribusi spasial pada bahan galian bauksit. Boleh next. Dan kami juga membatasi bahwa permasalahan ini hanya pada penerapan metode ordinary kriging saja. Tujuan dari diskusi ini ialah untuk mengetahui penerapan metode ordinary kriging dalam menentukan tingkat akurasi prediksi distribusi spasial pada bahan galian bauksit. Selanjutnya, oke, pada saat ini akan dijelaskan oleh rekan kami Dewi Nursetyani. Boleh silakan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit terkait konsep dari biostatistik. Sebelumnya, biostatistik itu adalah cabang dari statistik yang digunakan untuk menganalisis data spasial atau data yang memiliki komponen ruang dan waktu. Nah, metodologi dari biostatistik ini dikembangkan secara khusus untuk memodelkan dan memprediksi variasi spasial dari data geologis, hidrologis, meteorologis, dan lain sebagainya. Adapun di sini beberapa konsep dasar dalam biostatistik. Yang pertama ada variogram. Variogram itu adalah alat utama dalam biostatistik yang digunakan untuk mengukur variasi spasial dari suatu fenomena. Nah, variogram sendiri ini digunakan untuk mengukur sejauh mana sih nilai-nilai dari data yang berbeda pada jarak tertentu. Selanjutnya ada kriging. Kriging itu adalah teknik interpolasi yang digunakan dalam biostatistik untuk memprediksi nilai di lokasi-lokasi yang tidak memiliki data. Nah, jadi itu kriging ini teknik interpolasi dari yang digunakan dari data variogram. Selanjutnya ada koherensi dan stasionaritas. Nah, biostatistik itu mengacu bahwa fenomena yang diamati harus koheren. Artinya variasi yang harus dipengaruhi oleh pola spasial yang dapat dijelaskan. Selanjutnya ada stasionaritas. Nah, sedangkan stasionaritas ini mengacu pada asumsi bahwa statistik dari data yang kita peroleh itu tidak berubah dari di seluruh area analisis. Yang keempat ada matriks kriging. Matriks kriging adalah komponen utama dalam analisis kriging yang memungkinkan untuk menghitung perkiraan optimal dan varian dari perkiraan tersebut. Yang kelima ada simulasi stokastik. Simulasi stokastik ini adalah simulasi yang memungkinkan memberi gambaran atau skenario yang ada di lapangan yang tidak kita amati. Selanjutnya ada beta kontur. Nah, beta kontur ini digunakan untuk menggambarkan variasi spasial dari fenomena yang diamati. Nah, apa sih keuntungan dari
geostatistik ini, nah keuntungan utamanya adalah kemampuan untuk memanfaatkan informasi spasial untuk meningkatkan ketepatan dan akurasi dalam analisis data. Nah, di sini selanjutnya kita fokus kepada metode ordinary thinking. Nah, metode ordinary thinking ini merupakan salah satu metode yang paling sederhana yang ada di geostatistik. Pada metode ini dimiliki asumsi bahwa rata-rata tidak diketahui dan bernilai konstan. Nah, karena kelompok kami membahas tentang bahan galian bauksit, nah saya akan menjelaskan sedikit terkait bahan galian bauksit. Nah, bauksit itu merupakan mineral yang terbentuk dari batuan sedimen. Contohnya seperti granit. Nah, bauksit itu terbentuk dari proses pelapukan atau laterisasi. Adapun mineral-mineral yang ada dalam bauksit itu yang pertama ada Al2O3 atau aluminium. Nah, aluminium sendiri memiliki kadar yang tinggi dalam bauksit. Selanjutnya ada Fe2O3 atau besi. Yang ketiga ada TiO2 atau titanium. Yang keempat ada SiO2 atau silika. Nah, untuk penjelasan terkait studi kasus akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut studi kasus yang kami ambil yaitu estimasi sumber daya bauksit menggunakan metode geostatistik di PT SDMC Kabupaten Lumawan. Adapun basis data tahapan awal demikian adalah pembuatan basis data. Yang selanjutnya basis data tersebut akan dilakukan pengecekan dan koreksi data agar memastikan data tersebut dalam keadaan valid. Berikut perhitungan sumber daya pada penelitian ini menggunakan data software. 35% kadar AL2O3 dengan densitas kadar sebesar 1,8 ton. Selanjutnya ada rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis statistik. Analisis statistik dilakukan terhadap data assay. Analisis statistik univarian ini berfungsi untuk menggambarkan distribusi dan hubungan data dari suatu populasi yang dapat ditampilkan dalam bentuk histogram dan probability plot. Kemudian karakteristik dari setiap data tersebut akan digunakan untuk analisis terhadap teknik penaksiran krigi. Pengolahan analisis statistik dilakukan dengan menggunakan software IBM SPSS statistik. Berikut data hasil dari analisis statistik kadar AL2O3 dengan parameter mean, standard error, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, range, minimum, maksimum, sim, code, coefficient of variation, dan sig. Berikut datanya bisa teman-teman lihat di tabel yang telah kami sajikan. Selanjutnya adalah hasil analisis statistik univarian berdasarkan grafik histogram menunjukkan distribusi skewness yang simetris, yang mengartikan bahwa distribusi kadar AL2O3 terdistribusi secara normal. Histogramnya ada di gambar berikut. Lalu kemudian jika dilihat dari uji probabilitasnya menunjukkan titik tersebar secara garis linear, sehingga data tersebut memiliki distribusi secara normal. Untuk data probabilitasnya ada di sebelahnya, dia menunjukkan garis linear seperti ini. Untuk selanjutnya, komposit. Basis data assay diproses menggunakan software Surpak yang kemudian akan dikompositkan untuk mendapatkan kadar rata-rata per kedalaman. Jadi kita mendapatkan data per kedalaman lalu dianalisis menggunakan software Surpak. Komposit dilakukan dengan cara dibobotkan terhadap ketebalan. Pembuatan data komposit dilakukan untuk merata-ratakan nilai assay, terutama jika terdapat nilai interval sampel yang tidak seragam, atau untuk menyamakan interval data sehingga punya volume yang sama, menghilangkan variasi yang tinggi.
komposit dibuat menjadi 2 meter berdasarkan interval hasil uji laboratorium. Untuk analisis variogram akan dijelaskan oleh teman saya Gaudensia. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada penerapan metode screening ini ada langkah analisis variogram. Jadi kita menggunakan data komposit dari kadar yang telah kita hitung pada langkah sebelumnya. Dari hasil pengolahan variogram, kita mendapatkan sebaran homogenitas kadar dari komposit itu cenderung ke arah ibu ada tempat atau ke arah menara. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan arah homogenitas atau kontinuitas dari kadar. Next. Setelah kita mendapatkan analisis variogram tadi, kita melakukan penaksiran sumber daya bauksit menggunakan teknik ordinary breeding. Penaksiran ini dilakukan pada blok yang telah ditentukan dengan menggunakan metode geostatistik dengan breeding serta menggunakan teknik ordinary breeding. Jadi data-data yang sudah kita dapatkan sebelumnya akan kita buat menggunakan software serupa dengan cara melakukan pemodelan blok. Satu blok itu ukurannya 12,5 kali 12,5 kali 2 meter. Lalu kita tentukan blok-bloknya itu tidak semuanya, tapi ditentukan berdasarkan analisis geologi. Nanti setelah selesai dibuat pemodelan bloknya, kita akan memberi tanda berupa warna yang nanti diklasifikasikan menjadi 3, yaitu low grade, medium grade, dan juga ada high grade. Boleh lanjut? Nah, seperti ini adalah blok model hasil penaksiran kadar bauksit menggunakan teknik ordinary breeding. Pada legenda kita bisa melihat ada 4 warna. Yang warna hijau itu kadar low grade, yang warna oranye itu medium grade, yang merah itu high grade, dan warna biru itu adalah unrisked bauksit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adelia. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada validasi model. Validasi model ini dilakukan sebagai pembuktian apakah dari estimasi sumber daya itu menggunakan teknik OK atau ordinary pada blok yang sudah diketahui informasinya memiliki error atau tidak. Nah, serta validasi ini dilakukan dengan menggunakan pembobotan terhadap berat untuk mendapatkan kadar rata-ratanya. Next. Selanjutnya ada breeding efisiensi, bisa dilihat pada gambar 3.7. Breeding of efisiensi ini bertujuan untuk mendapatkan hasil dari klasifikasi sumber daya yang dihasilkan. Karena penentuan klasifikasi ini untuk mineral dilihat dari variasi terhadap penyebaran kadar mineralnya. Sumber daya pada lokasi penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan breeding efisiensi. Klasifikasi teratas besar 422.438 ton, untuk tertunjuk 160.872 ton, dan untuk terukur 748.888 ton. Next. Untuk yang terakhir, kita memasuki sesi kesimpulan di mana dalam studi kasus yang kami ambil, yaitu kasus estimasi sumber daya bauksit menggunakan metode geostatistik IPB XYZ Kabupaten Mempawah. Metode OK ini digunakan untuk menganalisis distribusi spesial bahan galian bauksit. Prosesnya melibatkan asumsi stasionaritas data, perhitungan variogram, analisis struktural, dan estimasi cadangan mineral. Untuk keakuratannya tergantung pada validitas model, variogram, dan asumsi koherensi dan stasionaritas. Sehingga metode OK ini dianggap sebagai teknik sederhana dan efektif dalam geostatistik. Metode ini juga telah luas digunakan dalam geologi untuk mengestimasi cadangan mineral serta memodelkan fenomena biologis dengan akurat. Terima kasih, saya kembalikan ke teman-teman. Baik, terima kasih buat rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materi dengan baik. Dan saat ini kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami membuka yang bertanya. Bagi teman-teman yang bertanya boleh dipersilakan. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Gertur Bagus dari kelompok emas. Saya ingin bertanya pada berdasarkan gambar model variogram pada slide 16 tadi, kan dikatakan bahwa hasil pengolahannya cenderung ke arah tenggara ya. Coba ke slide 16.
Silakan. Nah, berdasarkan gambar model variogram kalian di slide nomor 16 ini kan kalian katakan bahwa hasil pengolahannya itu cenderung ke arah tenggara. Jadi maksud dari arah tersebut bertujuan untuk apa sih? Baik, kami buat teman-teman yang ingin bertanya kembali. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Dika Saputra, saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Bagaimana proses pemilihan blok-blok yang telah ditentukan sebelum kita melakukan penaksiran sumber daya boksit menggunakan teknik ordinary grid? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke teman-teman, kami akan berunding sebentar, kurang lebih 2-3 menit. Baik teman-teman, dari 2 menit tadi kami boleh berdiskusi dari pertanyaan Mas Gerson dan pertanyaan Mas Andika. Dan untuk pertanyaan Gerson boleh dijawab oleh rekan saya Yulita. Saya di sini yang akan menjawab pertanyaan dari Mas Gerson ya. Tadi Mas Gerson menanyakan tentang analisis variogram berupa grafik berikut, di mana dia menyebutkan arahnya ke arah tenggara. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan variogram map bertujuan untuk mendapatkan arah variogram yang memiliki penyebaran nilai yang naik turun atau stasioner, karena untuk menghasilkan estimasi yang tidak over estimate atau underestimate. Kata kuncinya ada di overestimate atau underestimate. Setelah didapatkan variogram yang memiliki data stasioner, kemudian variogram dengan arah tersebut dijadikan sebagai variogram eksperimental. Mengapa arahnya ke arah tenggara? Sekian dari jawaban tersebut. Apakah ada tambahan dari Mas Gerson atau yang kurang? Sudah bagus sekali. Oke, baik, terima kasih Mas Muntan. Dan pertanyaan untuk Andika akan dijawab oleh Dasmi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andika. Dan pertanyaannya adalah bagaimana proses pemilihan blok untuk menaksirkan kadar dari menggunakan teknik ordinary grid. Jadi prosesnya itu kita pertama melakukan analisis geologis, lalu melihat data pengeboran, lalu kemudian memodelkan geostatistik. Contohnya itu kalau misalnya berdasarkan dari analisis geologis, kita melihat homogenitas dari geologisnya, di mana blok-blok ini dipilih berdasarkan kemiripan dalam karakteristik geologisnya, seperti litologi, struktur geologi, dan juga distribusi mineral. Blok-blok yang memiliki homogenitas ini cenderung memberikan estimasi yang akurat. Jadi proses tadi dilakukan untuk memilih blok-blok yang mewakili variasi yang ada dalam sumber daya boksit sehingga lebih mudah dievaluasi. Sekian jawaban dari saya. Jelas? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Dan terima kasih buat rekan saya yang sudah menempatkan materi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Dan akan kami tutup dengan salam. Terima kasih teman-teman.